Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau membawakan soal apa yang lagi kejadian di perbatasan India dan juga Myanmar. Yang bukan lain adalah soal masalah pemagaran perbatasan Myanmar-India alias border fencing di daerah Longwa. Yang sampai memang sekarang ini masih jadi masalah cukup besar untuk orang-orang lokal di perbatasan sana yang hidupnya bisa pagi ke Myanmar, malam ke India, udah kayak keluar kota. Nah tapi sebelum masuk ke videonya, di bulan puasa ini gue mau remind kalian buat tetap menjaga kesehatan dan banyak minum air putih supaya bibir kalian tidak kering. Sambil dibantu juga sama barang yang satu ini guys, Skintific Lip Serum. Karena lip serum dari Skintific ini tidak cuma melembabkan tapi bisa mencerahkan juga. Karena sudah mengandung vitamin C, peptide, squalane dan juga 5X ceramide. Nih langsung gue coba pakein aja sekarang biar lu pada bisa lihat langsung betapa mudah dan nyamannya ini lip serum dari Skintific. Nah nih bisa langsung pakai aja, iya kan, jadi tinggal dipencet aja aplikatornya sekali dan langsung kalian oles aja di bibir kalian. Udah gitu aplikatornya juga terbuat dari bahan metal yang curve gini bentuknya, jadi ada sensasi dingin-dingin, cooling gitu ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri setelah sudah sebulanan pakai, bibir gue sudah tidak kering-kering lagi, sudah lembab, sudah lebih halus, lebih seksi, dan yang terpenting sudah jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Nah, lip serum Skintific ini juga bisa kalian pakai kapan aja dan di mana aja karena ukurannya juga kecil, jadi bisa dikantongin ya. Udah BPOM juga dan gak lupa harganya cuma 100 ribuan doang. Jadi dengan 100 ribuan aja, ini udah cocok banget buat kalian yang bibirnya kering, gelap atau tidak rata. Langsung aja check out produknya, ada di shopping cart di kiri bawah layar kalian biar bibir kalian jadi sehat kayak gue juga. Jadi kalau udah check out lip serumnya, langsung kita masuk ke videonya and let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Oke, setelah bahas judul di video kemarin, sekarang kita terbang dulu ke negara Panipuri. Yang bukan lain adalah India, the Center of Technical Services of Microsoft, ya kan? Tapi tenang, yang mau gue bahas di sini bukan Panipuri yang dikobok-kobok pakai tangan sama ketek ya. Tapi ini bagian India yang mau gue bahas itu ada di bagian super timurnya. Nama daerahnya adalah Longwa, sebuah daerah yang ada di ujung kanan India yang ada di perbatasan antara India dan Myanmar. Nah, ada apa di Longwa? Sebelum ke masalahnya, kita harus tahu dulu apa itu Longwa dan apa yang ada di sana. Siapa yang ada di sana dan di mana sebenarnya letak spesifiknya daerah ini. Jadi Longwa itu adalah salah satu desa yang ada di bagian timur India. Yang tepatnya itu berada di daerah Nagaland yang berletak di perbatasan India-Myanmar. Dan populasi mereka itu ada di sekitar angka 6 ribuan penduduk. Nah, desa Longwa sendiri itu masih bisa disebut sebagai desa tribal. Yang di dalamnya itu tinggal sebuah kelompok suku yang udah turun-temurun hidup di sana dari sebelum masa modern sekarang. Yang suku tersebut adalah suku Konyak Naga. Suku Konyak Naga ini juga dikenal sebagai India's last headhunter. Karena mereka itu memang bisa dibilang adalah suku terakhir dari tanah India yang tercatat masih berburu suku lain sebelum akhirnya berhenti di tahun 1960-an. Nah seperti yang gue bilang tadi, desa Longwa ini tuh ada di perbatasan India-Myanmar. Dan secara spesifik di desa Longwa ini tuh benar-benar ada di garis perbatasan antara kedua negara tadi. Yang bahkan rumah kepala sukunya itu aja setengahnya ada di Myanmar dan setengahnya lagi ada di India. Jadi emang beneran ada di perbatasan banget desanya. Makanya secara nasionalisme pun warga Longwa itu memiliki dua kewarganegaraan, yaitu India dan juga Myanmar. Dan udah jelas dengan berada di perbatasan antara kedua negara, penduduk di desa Longwa ini juga memiliki akses ke dua belah wilayah tentunya kan. Dan itu memang diperbolehkan dengan free movement regime yang terbentuk pada tahun 2018. Jadi free movement regime itu atau yang dikenal dengan singkatan FMR ini dibuat pada tahun 2018 sebagai bagian dari kebijakan India Timur yang memperbolehkan warga di perbatasan untuk berpergian ke daerah Myanmar sejauh 16 km dari perbatasan tanpa paspor ataupun visa. Dan jelas kebijakan ini juga adalah cara India dalam mengakui suku adat yang sudah tinggal di perbatasan India dari jauh mungkin sebelum India semodern sekarang. Jadi memang kebijakan yang satu ini bisa dibilang sangat memudahkan para warga desa Longwa ini yang tinggal di perbatasan. Dari mulai buat beli bahan pangan ke pasar yang ada di luar perbatasan,
Udah gitu ada juga yang anak-anaknya sekolah di Myanmar. Ada yang kalau nyari dokter atau kebutuhan kesehatan itu juga ke Myanmar. Dan pokoknya aktivitas sehari-hari yang melewati perbatasan India-Myanmar itu memang akhirnya jadi sudah lazim terjadi dan udah biasa aja di sana. Tapi di 1 tahun terakhir itu kehidupan masyarakat Longwa udah tidak semudah itu. Karena per bulan Februari tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri India itu memutuskan untuk menarik kembali free movement regime antara India-Myanmar dengan alasan keamanan dan juga untuk menjaga struktur demografi daerah timur Laut India yang jelas berbatasan dengan daerahnya Myanmar. Dan penarikan kebijakan ini juga bisa dibilang tidak sesimpel ditarik dan orang-orang Longwa nggak boleh melewati batas lagi. Tapi yang jadi masalah itu adalah pemerintah India itu mau melakukan apa yang Donald Trump udah lakukan di perbatasan Amerika-Meksiko. Yaitu adalah membangun pagar di sepanjang perbatasan daerah Manipur, Mizoram, Nagaland, dan juga Arunachal Pradesh. Yang total panjang pagar yang akan dibangun itu panjangnya 1.643 km. Yang jadi masalah di sini adalah kalau di pagar gimana ceritanya nasib orang-orang yang adalah penduduk desa Longwa. Karena selain dari rumah kepala suku Konyak Naga yang terbagi di perbatasan kedua negara, banyak juga rumah warga suku ini yang memang tersebar di daerah setelah perbatasan Myanmar. Jadi memang penduduk di sana itu ada yang rumahnya di tanah India, tapi ada juga sebagian yang tersebar di daerah geografisnya Myanmar. Jadi dengan penarikan kebijakan free movement regime ini, ada 2 perubahan besar yang tentunya bakal terjadi. Dari yang pertama itu warga perbatasan nggak bisa berpergian lintas negara lagi, dari yang tadinya boleh sejauh 16 km batasnya. Dan yang kedua itu ya soal pembangunan pagar pembatas antara India-Myanmar tadi. Yang bukan cuma membatasi para warga untuk melintas ke Myanmar, tapi juga sekaligus menutup akses penduduk desa Longwa yang rumahnya terbangun di tanah Myanmar. Makanya ini jadi sebuah tantangan besar untuk kedua belah pihak, baik dari pihak pemerintah India ataupun dari pihak penduduk desa Longwa. Karena kalau kita lihat dari penduduk desa Longwa yang berasal dari suku Konyak Naga ini, ya mereka itu udah hidup di sana secara turun-temurun dari zaman dulu banget. Bahkan kalau kita lihat ke daerahnya, itu kan beneran hutan doang tanpa ada tanda pembatas apapun kecuali satu bangunan. Yang adalah sebuah pilar beton yang dibangun di tahun 70-an sama pemerintah. Dan dengan pilar tersebut yang dipakai sebagai tanda batas internasional pun, kepala suku dan anggota dewan kesukuan di sana pun mengaku kalau leluhur atau generasi ayah ibu mereka itu sama sekali nggak ngerti kalau pilar itu penanda perbatasan antara kedua negara. Karena ya sebagai suku pedalaman kayak gitu kan mereka ngertinya hutan ya udah punya mereka aja dan itu lahan bebas mereka aja. Dan memang yang menyulitkan juga dia nggak ngerti bahasa India juga dan nggak ngerti bahasa Inggris juga. Jadi apapun beritanya di luar sana soal perbatasan ini dia sebenarnya juga nggak ada yang ngerti gitu. Apalagi walaupun di mereka itu ya memang tinggal di tanah dua negara, di saat yang bersamaan mereka tuh secara de facto ya hidupnya ada di bawah administrasi suku mereka aja. Gitu kan. Kecuali mungkin kalau ngomongin bikin KTP, bikin paspor ataupun kalau mereka butuh daftarin SIM card HP mereka mungkin punya identitas sementara. Tapi dalam jiwa ya kan, mereka tetap adalah orang suku tersebut. Nggak peduli negara mana gitu. Makanya kagak belajar bahasa gitu. Apalagi kalau kita ngomongin orang-orang desa Longwa sebagai warga negara India pun mereka itu adalah sebenarnya minoritas yang super minoritas. Dari mulai secara etnis mereka itu lebih terafiliasi sama etnis yang ada di Myanmar dan juga Cina. Udah gitu secara agama pun orang-orang Naga ini 90%-nya adalah umat Kristen. Sedangkan seperti yang kita tahu kan mayoritas penduduk India itu agamanya Hindu. Jadi banyak juga yang berasumsi kalau mereka itu etnis yang cukup mendapatkan opresi dari pemerintah India sebenarnya. Nah contohnya apa? Ya bisa kita lihat ke masalah politik di daerah perbatasan tersebut yang pastinya nggak jauh dari kelompok separatis dan juga kelompok militan. Karena pastinya di daerah antar negara kayak gitu kan pasti ada aja yang namanya kelompok-kelompok pemberontak. Dan ya pasti sebagian kecil juga ada yang memang asalnya itu dari warga setempat yang tergabung. Tapi kan nggak semua warga sipil itu tergabung ke kelompok-kelompok begini juga gitu. Jadi kan nggak patut distereotipin bahwa semuanya siap ditempurin aja gitu kan. Nah kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pada nyatanya memang di tahun 2021 itu ada kejadian naas yang menghilangkan nyawa warga sipil di daerah Nagaland. Walaupun memang nggak secara spesifik di desa Longwa. Jadi kejadian ini tuh ada di daerah desa Oting, di mana ada 14 warga sipil dan juga 1 anggota militer India yang kehilangan nyawa di sana. Jadi kejadian itu menimpa warga yang mayoritasnya adalah penambang batu bara di tambang lokal di sana. Yang tiba-tiba dibredel senjata sama anggota militer yang nyergap mereka secara tiba-tiba, lo bayangin. Kejadian itu bikin 3 mobil militer itu dibakar sama warga. Dan kalau kita lihat ke pembelaannya pemerintah, mereka bilang bahwa di sana itu terbukti ada militan yang tergabung pada kelompok penambang lokal tersebut. Tapi kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa pemerintah itu menyesal dan menganggap kejadian tersebut adalah kasus salah tangkap.
Ya maksud gue kalau salah tangkap juga ya kalau datang-datang langsung nembak gitu kan ya gila menurut gue ya. Aneh banget ya. Itu bukan salah tangkap ya, itu salah nembak kayaknya ya. Dan nggak perlu sejauh sampai masalah kemanusiaan yang mengancam nyawa. Sebenarnya dari sisi sosial aja ini udah jadi masalah banget sebenarnya buat warga yang udah tinggal lewat perbatasan. Karena balik-balik lagi kayak yang udah gue bilang, kan banyak yang juga tinggalnya memang itu melewati perbatasan India. Dan mereka juga nggak bisa sesimpel itu buat dibuang ke Myanmar dengan adanya pagar yang mungkin aja nanti bakal dibuat nih kalau jadi. Karena contoh nih ya, contoh nyatanya nih, itu ada cerita seorang warga 23 tahun namanya Wang Ron Konyak. Dia itu tinggal di desa Mumho yang ada di tanah Myanmar. Sedangkan adik perempuannya itu bersekolah di India. Dan dia itu emang udah sehari-harinya bolak-balik perbatasan India-Myanmar buat ngejalanin kegiatan hidup sehari-hari. Makanya tidak heran kalau di tanggal 3 Februari 2025 kemarin itu sempat ada demonstrasi yang mayoritas orang Longwa itu turun memang ke jalan. Serikat dari suku Konyak juga udah mengajukan banding ke Pemda Nagaland untuk membatalkan border fencing ini yang sangat-sangat opresif banget ya. Dan kalau ngomongin dari perspektif PBB pun, ya mereka juga bisa dibilang harus dilindungi dan didengar pendapatnya dan tentunya didengar pilihannya. Karena PBB kan punya deklarasi soal hak suku pedalaman. Dan dengan dibangunnya pagar pembatas dan ditariknya free movement regime ini, kan itu sama aja dengan melanggar hak suku pedalaman dan gak ngasih kebebasan ke mereka untuk menghidupi apa yang udah mereka lakukan puluhan, bahkan ratusan tahun ke belakang saat mereka pertama kali establish. Walaupun memang kalau ngomongin defense-nya pemerintah India, mereka itu pengen mengamankan tanah mereka secara geopolitik dari ancaman luar, which masih make sense. Apalagi di Myanmar itu kan ada etnis Rohingya yang bisa dibilang adalah etnis yang sangat mungkin untuk mencari suaka ke India. Atau para-paranya jadi imigran ilegal. Apalagi kalau ngomongin cross border di hutan-hutan gitu kan juga ngeri ya. Ada kelompok-kelompok pencucian uang yang mungkin ngirim uang lewat jalur darat ke sana. Ada penjual belian narkoba juga takutnya. Apalagi di tahun 2022 juga di daerah Manipur itu udah ada sekitar 500 kasus narkoba yang bikin 625 orang ditangkap karena alasan tersebut. Dan sejauh ini ya pembangunan pagar atau border fencing ini baru terjadi tuh di Manipur. Yang kabar terbarunya itu udah baru sekitar 10-30 km panjangnya dari total rencana pemagaran 1.600 km. Jadi kalau menurut gue sih ya secara kesimpulan sebenarnya fencing ini kalau dari sudut pandang pemerintah tentu memang sangat-sangat dibutuhkan dan penting ya. Nggak bisa ditarik balik ke terlalu dulu karena sekarang udah banyak banget yang cuci uang, banyak banget yang jual narkoba, bisa aja mungkin bikin kartel di dalam hutan kayak Pablo Escobar, nggak ada yang pernah tahu ya kan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di dalam hutan tanpa ada border yang jelas. Imigran gelap ya kan, perdagangan orang mungkin, perdagangan senjata mungkin semuanya bisa dilakukan via darat tersebut. Mungkin contoh paling tolol yang bisa gue berikan adalah mempagari, mereka aja yang dipagerin. Jadi dipagerin semuanya jadi di luar kampung tersebut aja menurut gue. Ya itu kan tapi solusi tolol daripada gue ya. Jadi belum tentu didengerin juga. Orang gue juga gak ngerti bahasa India ya kan. Tapi intinya kalian bisa kasih opini terkait ini. Karena banyak banget sebenarnya negara-negara yang kayak gini ya. Dan mereka sebenarnya juga banyak yang ngelakuin fencing. Tapi memang mungkin tidak seagresif India yang bakal bikin sampai 1000-an kilometer ya. Kecuali memang Amerika. Tapi karena Meksikonya juga gila-gilaan ya. Tapi itu dia isu yang terjadi di India dan Myanmar sekarang. Apakah Anda setuju dengan border fencing ini? Dan bagaimana kalau misalnya itu kejadian di Indonesia? Ada suku yang mungkin tinggal di 2 negara gitu ya. Dan tiba-tiba mau di border fencing, sekolah lu mesti pakai paspor nanti kalau mau sekolah. Ya kan? Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir soal isu kali ini. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.